Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kelompok 4 yang berjudul Database, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ilham Fatahillah, serta teman saya yang bernama Rizka Devi Tamara. Selanjutnya saya akan mempresentasikan konsep dasar database. Database adalah sistem penyimpanan beragam jenis data dalam sebuah entitas yang besar untuk diolah sedemikian agar digunakan kembali, atau kumpulan data yang saling berhubungan atau berrelasi. Istilah tersebut biasanya digunakan pada sistem komputerisasi. Dalam istilah umumnya, database diartikan sebagai gabungan dari elemen-elemen data yang berhubungan dan terorganisir. Relasi biasanya ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu record terdiri dari file yang saling berhubungan, menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Database memiliki beberapa kriteria penting, yaitu bersifat data oriented dan bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah database-nya. Kedua, dapat dikembangkan dengan mudah baik volume maupun strukturnya. Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. DBMS atau Database Management System adalah sistem yang memudahkan pemakai dalam mengelola basis data. Keunggulan DBMS adalah independensi data, pengaksesan yang efisien terhadap data, keamanan dan integritas data, dan administrasi data. Tujuan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah database adalah agar memperoleh data yang kita cari dengan mudah dan cepat. Pemanfaatan database dilakukan dengan tujuan yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed, efisien ruang penyimpanan atau space, keakuratan atau akurasi, keamanan atau security, terpeliharanya keselarasan data, konsisten. Kelemahan sistem database antara lain adalah mahal, memerlukan tenaga spesialis, memerlukan tempat yang besar dan kompleks. Abstraksi data merupakan tingkatan-tingkatan pengguna dalam memandang bagaimana sebenarnya data diolah dalam sebuah sistem database sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna sehari-hari. Sebuah DBMS seringkali menyembunyikan detail tentang bagaimana sebuah data disimpan dan dipelihara atau diolah dalam sebuah sistem database, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan DBMS tersebut. Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh pemakai sebelumnya berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Ada 3 tingkatan dalam abstraksi data ini, yaitu 1. Level fisik, physical level, yaitu level abstraksi data yang paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Level ini sangat kompleks karena struktur data dijelaskan secara rinci. Kedua, level konseptual. Level ini menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan menjelaskan bagaimana hubungan antar datanya secara keseluruhan. Seorang pengguna dalam level ini dapat mengetahui bahwa data mahasiswa disimpan pada tabel mahasiswa, tabel KRS, tabel transkrip, dan lain sebagainya. Level ini biasanya dipakai oleh seorang database administrator atau DBA. Ketiga, level pandangan, view level. Ini merupakan level yang tertinggi, hanya menggambarkan sebagian saja dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, bagian keuangan hanya membutuhkan data keuangan, jadi yang digambarkan hanya pandangan terhadap data keuangan saja. Begitu juga dengan bagian akuntansi, hanya membutuhkan data akuntansi saja. Jadi tidak semua pengguna database membutuhkan seluruh informasi yang terdapat dalam data tersebut. Baik, selanjutnya yaitu model database. Ada beberapa model database seperti enterprise. Enterprise yaitu suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh data operasional yaitu data keuangan, data mahasiswa, dan data pasien. Selanjutnya yaitu model entitas, suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, hipotek. Contoh entitas dalam lingkungan universitas terdiri dari mahasiswa, mata kuliah, kumpulan dari entitas disebut himpunan entitas.
contoh semua nasabah, semua mahasiswa. Selanjutnya yaitu atribut atau elemen data. Atribut atau elemen data yaitu karakteristik dari suatu entitas. Contohnya yaitu entitas mahasiswa, atributnya terdiri dari NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Selanjutnya yaitu nilai data atau disebut dengan data vault. Isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Contohnya yaitu atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data Diana Sulaiman Lina. Selanjutnya, kunci elemen data yaitu key data element disebut dengan tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contoh entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kunci elemen data NPM. Selanjutnya yaitu record data. Record data adalah kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contohnya yaitu kumpulan atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir dari entitas mahasiswa berisikan. Contohnya yaitu 10.201.23 Sulaiman, Jalan Sirsak 28 Jakarta 8 Maret 1983. Selanjutnya D. Data Base Management System atau disebut dengan DBMS. Seperti yang telah dikemukakan di awal, pada bagian ini kita akan mengulas lebih spesifik lagi mengenai sistem manajemen basis data atau disebut dengan populernya Database Management System atau disingkat DBMS, yang mana adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola database melalui dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa enter, edit, hapus, query terhadap data, membuat laporan, dan lain sebagainya secara efektif dan efisien. Salah satu jenis DBMS yang sangat terkenal saat ini adalah Relational DBMS atau disebut dengan RDBMS yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Sebuah tabel disusun dalam bentuk baris record dan kolom file. Banyak sekali berkembang perangkat lunak RDBMS ini. Misalnya MySQL, Oracle, Sybase, DBase, MS SQL, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan dari seluruh database tadi yaitu database atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data, tetapi secara konseptual database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau relation disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi untuk mengelola data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan. Dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut database management system DBMS. Penggabungan database management system DBMS dengan basis data akan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan sistem basis data. Komponen dasar dalam pembuatan basis data dengan adanya data, hardware, software, dan user. Istilah-istilah dalam basis data juga yang kita tahu yaitu entitas, atribut, nilai data, kunci elemen data, dan record data. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.